Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatamatmadu thumma yastanshiqu fayastansiru illa kharrat khataya wajhihi wa khayashimihi." Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat santri yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren. Sahabat santri yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita sunnah-sunnah wudhu yang ketiga, yaitu berkumur. Setelah sebelumnya kita telah membahas sunnah wudhu yang pertama, membaca basmalah, kemudian mencuci tangan, dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Oke sahabat santri, mari kita lanjutkan kajian kita. Harapan kita senantiasa mudah-mudahan kajian kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matmadatu lan kekumu. Matmadah di sini ataf kepada at-tasmiyah di pertama yang awal itu. Yang pertama kita baca at-tasmiyatu, maka di sini kita baca matmadatu. Wal matmadatu lan kekumur ba'da ghuslil kaffaini ing dalam sausini masui epe-epe luru. Wa yahsulu lan hasil apa aslu sunnati pokoke sunnah fiha ing dalam matmadah bidkhalil ma'i kelawan melepuaken banyu fil fami ing dalam cangkem. Sawaun iku padha adarahu utawi yinto mubengaken sapa mutawaddi hu ing ma fihi ing dalam fam. Wa majjahu lan ngelepih atau nyemprotaken sapa mutawaddi hu ing ma amla utawa adarahu wa majjahu. Artinya sunnah wudhu yang ketiga, sahabat santri yang kami hormati, yaitu berkumur ketika kita hendak melaksanakan wudhu. Jadi berkumur itu dilaksanakannya kapan? Ba'da ghuslil kaffaini, setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita. Kita tahu di awal bahwa ketika kita hendak melakukan wudhu, yang pertama yaitu sunnahnya membaca tasmiyah atau basmalah, kemudian mencuci telapak tangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lah setelah kita mencuci kedua tangan, maka pada waktu itu kita lanjutkan dengan berkumur. Wa yahsulu aslu sunnati fiha biidkhalil ma'i fil fammi sawaun adarahu fihi wa majjahu amlah. Kesunahan matmadah itu bisa didapat, yang penting memasukkan air ke mulut. Ya, ini memang sesuai dengan definisinya matmadah, artinya maddu, yaitu matmadah berasal dari mabdu yang artinya memasukkan air ke mulut. Jadi kesunahan matmadah itu bisa kita dapat, yang penting memasukkan air ke mulut. Baik air itu dimain-mainkan di mulut kita kemudian disemprotkan atau tidak, lah kesunahan matmadah sudah kita dapati. Yang penting memasukkan air ke mulut itu sudah dianggap cukup. Fa in aradal akmala majjahu, fa in arada moko lamun ngarepaken sapa mutawaddi al akmala ingkang luwih sempurna, majjahu moko nyemprotaken atau ngelepi sapa mutawaddi huwima. Apabila mutawaddi menginginkan pahala yang sempurna, maka hendaklah menyemprotkan air yang dari mulut itu ketika kita selesai memainkan air di dalam mulut. Jadi itu kesunahan daripada wudhu berkumur dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan barusan. Jadi ketentuannya bagaimana? Kalau hanya ingin mendapatkan kesunahan matmadah, ya cukup kita masukkan air saja. Kita masukkan air ke mulut, sudah beres tanpa disemprotkan begitu. Baik kalian telan atau tidak, ya pokoknya memasukkan air ke mulut. Tetapi kalau ingin sempurna, maka hendaknya dimain-mainkan terlebih dahulu air yang berada di mulut kita, kemudian kita semprotkan air itu.
Ya, seperti biasa umumnya yang sudah kita ketahui, sahabat santri yang kami hormati. Poinnya di sini kesunahan wudhu yang nomor 3 yaitu berkumur atau istilah kitab madmadah. Oke, kita lanjutkan. Wal istinsyaku lan nyesep banyu irung. Ba'dal madmadati sausini kekumur. Wa yahsulu lan hasil apa aslu sunnati pokoke sunnah fihi ing dalem istinsyak bidkhalil ma'i kelawan melebuaken banyu fil anfi ing dalam irung sawaun iku padha jadabahu utawi nyedot sapa mutawaddi hu ing ma binafasihi kelawan nafase mutawaddi ila khayashimihi tumuka maring janur irungi mutawaddi wa natharahu lan nyemprotaken sapa mutawaddi hu ing ma amla utawa ora. Kemudian sunnah wudhu yang keempat yaitu istinsyak. Istinsyak itu menghirup air menggunakan hidung. Apa istilahnya ya? Kami kurang paham istilah bahasa Indonesianya. Yang jelas kesunahan wudhu yang keempat setelah madmadah, setelah berkumur, yaitu istinsyak. Istinsyak itu artinya menghirup air menggunakan hidung atau menghirup. Biasanya kan menghirup itu udara ya sahabat santri. Nah di sini menghirupnya itu air sampai ke hidung. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil fammi. Kesunahan daripada istinsyak itu bisa didapati oleh mutawaddi yang mau melakukan sunnah istinsyak dengan memasukkan air ke hidung. Sawaun jadabahu binafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Baik mutawaddi menyedot atau menghirup air dengan menggunakan nafasnya sampai kepada pangkal hidungnya dan menyemprotkannya atau tidak, itu sama saja atau bisa didapat kesunahannya. Meskipun tidak kita sedot air itu sampai kepada khayshum dan juga kita tidak semprotkan, itu kesunahan daripada istinsyak sudah kita dapati. Nah biasanya sahabat santri untuk istinsyak ini menurut kami ini itu jarang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat kita yang muslim biasanya. Karena kalau tidak terbiasa istinsyak itu biasanya kepala kita itu agak panas gitu, agak pening. Nah maka mari dari sekarang kita sudah mulai mempraktekkan istinsyak ini, kita lakukan setelah madmadah, kemudian kita istinsyak. Mudah-mudahan dengan itu banyak hikmah yang kita dapati di dalamnya, karena pasti kesunahan ini, syariat itu ketika menganjurkan sesuatu pasti di situ ada kebaikan dan hikmahnya. Oke sahabat santri, mari kita lanjutkan. Jadi istinsyak itu bisa kita dapati kesunahannya cukup dengan memasukkan air ke hidung menggunakan nafas kita. Seperti itu. Baik disemprotkan oleh kita atau tidak, yang penting air sudah masuk ke hidung, disitulah kita sudah mendapati kesunahan istinsyak. Fa in aradal akmala, muka lamun ngarepaken sapa mutawaddi al akmala ingkang luwih sempurna, natharahu muka nyeprotaken sapa mutawaddi hu imma. Apabila mutawaddi menginginkan kesunahan istinsyak itu yang sempurna, maka hendaknya dia menyemprotkan air yang dari hidungnya itu keluar. Begitu, jangan ditelan. Misalnya sahabat santri ada yang mempunyai keunikan, misalnya ketika menghirup air menggunakan hidung itu langsung dimasukkan tanpa disemprotkan dari luar, misalnya bisa itu seumpamanya, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau ingin yang sempurna maka hendak semprotkan keluar air itu. Itulah ketentuan jika kita menginginkan hal-hal yang lebih sempurna di dalam istinsyak. Nah, lantas bagaimana caranya yang baik? Apakah berkumur dulu baru istinsyak, atau berkumur bersamaan dengan istinsyak, atau seperti apa yang baik itu? Di sini syarah melanjutkan, wal jam'u utawi ngumpulaken bainal matmadati ing antarani kekumur wal istinsyaki lan nyesep banyu irung bisalasi gurafin kelawan telu pira-pira cauan yatamat maduh kang kekumur sapa mutawaddi min kullin saking saben-saben suci minha saking salasi guraf summa yastansyiku moko kare-kare nyesep banyu irung sapa mutawaddi
iku afdalu luweh utama minal fasli tinimbang misa bainahuma ing antarane madmadah lan istinsyak. Kemudian cara yang paling bagus atau cara yang paling sempurna bagaimana? Yaitu mutawaddi mengumpulkan di antara madmadah dan istinsyak pada setiap cauannya. Jadi sebelumnya saya contohkan dulu. Jadi kita itu kalau mau madmadah dan istinsyak itu banyak cara sahabat santri. Ya setidaknya ada 3 cara lah. Misalnya kita masukkan air berkumur 3 kali karena nanti ada sunnah 3 kali. Berkumur dulu 3 kali baru setelah selesai berkumur baru kita istinsyak. Misalnya seperti itu. Ada cara yang kedua, yaitu tidak dipisah antara berkumur dengan istinsyak. Misalnya berkumur terlebih dahulu menggunakan satu cauan ini, kemudian kita ambil air, kemudian air yang ada di tangan kita itu kita bagi 2, satu untuk berkumur, kemudian selanjutnya istinsyak. Seperti itu sahabat santri. Itulah yang lebih utama daripada cara yang pertama. Dan itulah yang dimaksud dengan wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bi thalathi ghurafin yatamat madu min kullin minha thumma yastanshiku afdalu. Jadi kita ambil air terlebih dahulu, satu cauan itu kita gunakan untuk mulut berkumur terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan untuk hidung untuk istinsyak. Jadi yang sunnah ambil air sebanyak 3 kali untuk mulut dan hidung. Seperti itu sahabat santri. Artinya tidak dipisah antara cauan madmadah dengan istinsyak. Seperti apa ya membahasakannya ya. Jadi yang jelas itulah atau jam'u, yang jelas jam'u itu lebih utama daripada dipisah antara madmadah dan istinsyak. Sebagai penyemangat ini bagi kita yang ingin melakukan madmadah dan istinsyak, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Hal ini ada di hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatamadmadu thumma yastanshiqu fayastansiru illa kharrat khataya wajhihi wa khayashimihi." Artinya, tidak ada di antara kalian, sabda Nabi Muhammad SAW, yang berkumur kemudian istinsyak, kemudian kalian semprotkan air dari hidungnya itu, illa kharat khataya wajhihi wa khayashimihi, kecuali dihancurkan atau dileburkan dosa-dosa daripada wajah dan hidungnya. Oke sahabat santri, itulah kajian kita sunnah wudhu yang ketiga dan juga yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.